Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Safirni Rahmadani selaku moderator dan pemateri pertama. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Safirni Rahmadani selaku saya pribadi sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Syaiful Amri selaku pemateri kedua. Yang ketiga, Taufik Hidayat selaku pemateri ketiga. Yang keempat, Wi Pradita selaku pemateri keempat. Yang kelima, Zulfikar selaku pemateri kelima. Baiklah, judul materi yang akan saya sampaikan adalah pengembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Penulisan buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dengar. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lainnya seperti foto, gambar atau ilustrasi, sketsa gambar atau garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkret ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids atau AVA. Maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. B. Pengertian guru dan media pembelajaran. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para siswa dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dan pemahaman ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Sedangkan disiplin ilmu dimaksud bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan peserta didik di dalam sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, menanamkan disiplin harus dimulai dari dirinya sendiri dalam berbagai tindakan dan perilaku. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Sedangkan menurut Briggs 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian menurut Nation Education Association 1969, mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang, dengar, termasuk teknologi perangkat keras. C. Peran guru dalam media pembelajaran. Guru sangat berperan dalam media pembelajaran. Peran guru dalam media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama,
Peran guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya menciptakan kualitas lingkungan yang interaktif secara maksimal, mengatur arus kegiatan siswa, menampung semua persoalan yang diajukan siswa, dan mengembalikan lagi persoalan tersebut kepada siswa yang lain untuk dijawab dan dipecahkan. Lalu guru bersama siswa menarik kesimpulan atas jawaban masalah sebagai hasil belajar. Untuk itu, guru harus terampil menggunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.